Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Palaran, Jalan Mulawarman. Ini saya mau mengangkat sebuah cerita kejadian mistis saya sekitar tahun 2021. Ini awal cerita saya waktu saya tidak ada kerjaan di rumah. Ini berinisiatif lah, saya mau cari kegiatan mancing. Nah, itu saya bingung cari kawan. Saya cari kawan. Nah, kita saya mau inisiatif dalam hati saya mau mancing kan. Saya hubungilah kawan saya bilang, ayo bro, ikut mancing kita. Nah, teman saya itu mengiyakan. Saya persiapkan semua. Setelah saya persiapkan semua alat-alat mancing, datanglah teman saya. Tidak lama kita berangkat. Nah, dari situ sebelum berangkat itu sudah ada kayak firasat ketika saya mencari yang buat mancing umpan. Nah, itu sekitar jam setengah 6, jam 6 sore. Itu di telinga itu sudah ada kayak membisiki, nggak usah. Itu dalam telinga saya, tapi hati saya berkata, berangkat. Nah, itu saya tekadkan berangkat. Saya tidak terlalu menghiraukan yang dibisikkan itu. Saya berangkat sekitar jam 6. Ya mau azan maghrib. Posisi gerimis. Itu waktu sudah memasuki wilayah kawasan yang mau kita buat mancing. Itu hawa sudah beda, Mas. Sudah masuk. Hawa beda. Tetap saya tekadkan mancing. Teman saya bilang, gimana, lanjut apa tidak ini? Nah, teman saya bilang, ya, lanjutkan aja, daripada kita di rumah ngapain kan. Lanjut saya. Ketika sudah sampai di lokasi itu, kita tidak langsung mancing, kita buka tempat, berbincang-bincang udah. Apa aja yang kita Di situ tuh ada kejadian yang paling nggak pernah saya alami seumur hidup, Mas. Ular kobra itu biasanya jalan kan biasa, kalau nggak tergangguan biasa begini aja, Mas. Itu enggak, dia jalan samping kita langsung begini dia. Langsung masuk ke salah satu air yang kita buat memancing itu. Itu sudah belum punya firasat, nggak enak lah. Biasa paling ya.
Kita lanjut mancing. Setelah itu kita mancing, pisah sih kita mancingnya. Ini gimana ya posisinya? Kanan kiri cuma berjauhan gitu, enggak berdekatan. Berjauhan. Itu kejadian pertama, kedua. Setelah itu dari pas posisi kita mancing kan berpisahan, jaraknya jauh. Itu kejadian kedua, tapi cuma saya yang melihat. Itu posisi derajat muka saya itu pas di atasnya arah atas masjid, kubahnya masjid. Dari situ saya lihat satu titik kayak obor itu berjalan ke arah saya, tapi semakin dekat kok semakin banyak, ada sekitar 7-8an obor itu, tapi dia berjalannya tidak begini. Itu lewat di atas saya cuma begini. Itu saya masih diam, cuma saya aja melihat. Itu masih tenang, masih lanjut mancing kita. Saya bilangin teman saya, aman dulu, aman. Lanjut mancing. Setelah itu ada lagi kejadian air yang saya pancing di depan mata itu. Pas waktu saya tinggal, itu seperti ada mas, batu diketali, cuma dia kayak dicelupkan ya, plung, sebanyak ada 4-5 kalian. Itu saya diam. Cuma saya aja yang dianu situ, cuman saya tidak ada ganggu. Saya diam. Lanjut mancing. Pas yang posisi yang air itu, waktu bunyi itu, saya datangi, saya senteri. Saya lihat ikan kah apa kok, tidak ada apa-apa. Cuma air tuh bekasnya berombak, tapi nggak ada apa-apanya. Saya senterin, kok tidak ada apa-apanya. Lanjut saya pancing. Waktu itu pas bisanya saya di depan yang air itu, kenapa saya tunggui. Pas waktu nyenter itu mas, itu kejadian yang paling saya paling tidak terlupakan. Tidak bisa terlupakan itu. Itu bisa rasanya di hati itu kayak dia mas. Saya senter itu asli kepala mas. Apa? Kepala itu muka tidak bentuk muka. Saya senteri, itu saya di situ bisa teriak sekencang saya pokoknya teriaknya itu. Saya lari tidak lari pulang, lari arah teman saya. Nah, langsung di situ saya mas, pingsan itu. Pingsan? Iya, itu tahu di rumah sudah saya. Nah itu sampai rumah, besok saya tanya teman saya itu, bro, kemarin pesan kita mancing, kok bisa di rumah sudah. Loh, kamu ngeliat apa? Kok bisa sampai pingsan? Saya ingat, saya bilang saya lihat kepala. Coba lagi besoknya sama teman saya sama teman-temannya itu. Tidak ada anunya apa sudah. Dari itu pengalaman saya nggak bisa terlupakan sampai sekarang. Ya, itu salah satu pengalaman saya yang saya ceritakan di tahun 2001. Pengalaman saya nggak bisa terlupakan itu. Ya cukup segitu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas sudah hadir sore ini untuk membagikan cerita pengalaman pribadinya yang ya salah satu ini bahasanya yang saya suka itu adalah ketika mancing. Iya. Ya karena saya juga ketika mancing atau saya punya hobi juga mancing. Cuma saya tidak punya cerita yang sehoror mas ini. Jadi itu pengalaman yang mas tidak lupakan itu horor itu tahun 2001 ya mas ya? Iya, sekitar 2001. Nah 2001 itu jadi pas waktu itu masnya mancing cuma berdua sama teman mas ini? Iya, berdua sama teman. Almarhum ya sekarang mas ya? Almarhum sudah nggak ada. Oke. Itu kan waktu ketika nggak ada kerjaan di rumah kan, inisiatif kita ada kegiatan mancing lah. Dan ketika sebelum mancing ini kan mas cari umpan ini. Iya. Nah bisikan itu tuh maksudnya tuh kayak dalam hati atau dekat kuping yang telinga kanan kiri mas. Kanan kiri ya? Kanan kiri itu bunyi. Seperti apa bunyi suaranya tuh mas?
nggak usah. Nggak usah. Mungkin maksudnya nggak usah. Mancing Itu budal. memang tempat situ memang anu mas. Agak-agak gitu Iya, ya. memang dari dulu. Dari cerita nenek saya kan sama nenek di rumah kan. Memang dari cerita dari nenek tempat situ daerah situ memang Horor lah, mistis lah gitu ya. memang ada gerbangnya mas. Jadi kalau seingat Mas, kita flashback ke belakang, suaranya itu kayak modelnya pelan, Lembut, kencang, lembut aja ya. Nggak usah. Karena gitu mas. Tapi hati tetap Hati pengen tetap mancing. berangkat gitu. Karena sebelumnya itu belum pernah ngalamin pengalaman yang jelek kalau pas mancing itu ya. Makanya dalam hati itu mancing. Iya, gitu lah. Jadi berangkatlah habis maghrib ini ya. Sebelum mas jam Sebelum 6. maghrib ya, Pas jam mau 6. bunyi azan maghrib itu. Jadi sebelum Mas dapat pengalaman yang ini tadi, sebelum-sebelumnya itu sudah sering mancing kan? Sering cuma enggak di daerah situ. Nggak di lokasi situ? Di daerah situ. Tapi pernah mancing di lokasi itu Iya, sebelumnya? cuma kan siang gitu. Oh siang, nggak semalam ya? Nggak, Nah, nggak. berarti kalau malam ini targetnya ikan lele ya? Lele lembat ya? Lele lembat. Pas gerimis kan. Itu biasanya kalau mancing itu pulangnya jam berapa Mas ya? Kalau malam ya sekitar jam 9, jam 10-an. Oh itu sudah pulang jam segitu ya? Iya. Tapi sudah banyak biasanya juga? Dapat. Ya cukup lah satu lauan isi Oh lapuan. iya. Soalnya saya juga hobi mancing, tapi biasanya saya pulang jam 2 sampai subuh itu nyarinya. Sekarang model bahasanya. Kita nyari buat lau aja mas. Sekalian buat ngisi. Berarti itu dekat aja sama rumah Mas? dekat sekitar 100 meteran lah. Oh 100 meter dekat aja berarti ya. Itu lokasinya itu rawa atau paret? Rawa gambut itu, rawa berair itu ya. Iya. Kalau diinjak pakai kaki kedalaman berapa? 1 meter, setengah meter? Ya sekitar ada 1 meter mas. Cuma di tengah rawa itu ada jalan Setapak gitu ya? ya buat tembus ke kampung sebelah. Oh. Jadi sampai lokasi ya jam 6 lewat dikit sudah sampai ya, sampai juga 100 meter. Iya pas mau azan itu. Alamatnya di mana nih Mas? Di Pulau Warman. Masuk Pulau Warman Palaran ya? ID 015. Kalau sekarang sudah jadi perumahan ya? Iya, perumahan baru itu. Full, nggak ada lagi tempat mancingnya berarti? Ya ada sedikit mas. Oh, tapi masih ada ikan lelenya kira-kira? Ya, nggak tahu mas, nggak pernah sejak kejadian itu nggak pernah mancing situ lagi saya. Oh, nggak pernah mancing situ lagi ya? Nggak pernah malam. Cuma siang paling kan biasa-biasa haruan-haruan itu aja. Jadi biasa kalau malam itu ya targetnya cuma lele lembat sama gabus, betek itu aja? Iya, dapatnya. Tapi utama ya ikan lele itu. Lele itu ya. Oke, kita masuk yang cerita yang pertama ini Mas, ketika Masnya ketemu ular itu ya, ular kobra tadi ya. Nah itu. Jadi kalau Mas ingat, itu kobranya berapa meter Mas? Dan warna apa itu kira-kira? Itu sekitar 3-4 meteran mas. Panjang ya. Warnanya hitam, ada kekuning-kuningan nggak ada? Hitam polos. Hitam polos ya. Cuma itu anehnya nggak seperti ular biasa mas. Dia langsung dangak gitu ya? Ya ular biasa kan, kalau udah diganggu dia nggak begini kan. Ini di jalan samping kita sudah begini. Itu dia di jalan di setapak apa di airnya? Di samping saya mas. Di air apa di jalan setapaknya? Di jalan setapaknya. Oh. Pas kita berhadapan, persiapan lah. Itu jalan dia. Lah nggak kaget Mas sama temannya ini? Dia kagetnya cuma nggak kaget loncat, nggak namanya panik kalau ular kita bergerak kan takutnya dia tahu keganggu nyerang kan. Jadi kita cuma begini aja. Kamu lihat, dia bilang itu. Lihat. Itu ular tuh jalannya begini langsung arah masuk ke anu. Nah, akhirnya saya satu lagi. Kobra tapi kok masuknya ke air. Kobra kan nggak mungkin ke air. Nah itu saya sudah feeling juga nggak enak juga sudah. Kobra itu di tanah, di gunung. Itu dia masuknya ke air mas, arah ke air. Nggak suka air kobra itu. Saya herannya situ juga, kok bisa nggak kobra? Kecuali ular air, orang sanca itu oke lah. Jadi ketika Mas mancing, ular ini kan masuk ke air. Itu seberapa jauh dari posisi Mas? Sekitar dekat aja. Ada 7-8 meteran. Tapi tetap mancing ya? Tetap. Soalnya biasanya kobra itu kalau kita mancing pun dia ada suara gitu dia. Iya. Ini ularnya beda, kayak ular biasa, enggak tahu. Oke. Jadi Mas mancing berdua itu ya sudah pasti bawa senter ya? Pasti Pasti sudah ya. Jadi kita masuk yang ke cerita kedua itu tadi yang dekat yang kubah ya Mas. Soalnya ke masjid ini Mas? Masjid ya. Jadi sekarang itu posisi Mas sama teman Mas itu seberapa jauh? Sekitar ada 20 meteran. Jauh banget ya. Dan Mas itu masih ingat bawa pancing berapa dan lubang berapa buatnya? Pancing sekitar bawa 25 biji mas. Pendek-pendek 25 gitu. Ya? Temannya juga bawa 25 ya? Enggak, 25 dua orang. Oh 25 dua orang. Kan
jalan setapak kanan kiri kan parit kan. Saya sebelah sini, teman saya sebelah sini, tapi dia agak menjauh. Jadi kok berarti selesai mancing bagi dua ikannya? Iya. Kalau saya biasanya bawa pancing sendiri kan ya. Kecuali nanti kalau temannya dapat banyak, nah itu baru ambilin. Enggak, kita bagi dua mas. Berdua aja ya sering mancingnya? Iya berdua. Kalau saya seringnya berdua, berempat itu. Jadi yang paling pro itu biasanya dapat banyak itu, nah kita ambilin itu biasanya. Dia buatnya pancingnya sedikit aja, tapi dia itu biasanya berani mas, buka lubang, kakinya masukkan. Iya gitu. biasanya, ya begitu juga. Yang paling pro itu. Kalau kita mainnya paling pinggir-pinggir, dia sampai ke tengah-tengah itu biasanya. Kita tuh takutnya kayak ular air itu kan. Kalau sudah kelilit dalam air, kelilit di tanah aja. Kalau teman saya itu juga nggak jarang mancing lagi sudah gara-gara dia pas waktu mancing ke tengah itu ketemukan lubang. Kakinya itu pahanya termasuk semua gitu nah dia takutnya itu ular atau lubang buaya, akhirnya sudah nggak pernah mancing lagi di situ dia. Oke, kita langsung ke obor nih mas. Iya siap. Kayak kalau mas ingat waktu itu cahaya apinya itu kayak apa ya? Kayak lampu atau kayak obor? Merah api ya. Jadi dia bukan kayak lampu putih gitu nggak? Enggak, obor kayak obor zaman dulu tuh mas. Oh jadi jelas obor gitu ya warnanya. Merah itu ya. Itu saya lihat dari jauh, muka saya sejajar sama kubahnya masjid. Itu pertama mas, merah kecil ya. Tapi semakin dekat itu semakin bentuk. Jadi kalau masnya ingat itu warnanya merah atau kuning keapi-apian? Iya merah api. Merah api. Iya. Tapi berarti nggak ada kuningnya sama sekali. Enggak. Merah, polos merah ya. Merah. Dan itu kayak model api yang ada percik-percikannya ke atas itu? Enggak. Nggak ada kobaran. Iya kobaran, cuma enggak mercik-mercik mas. Nggak mercik-mercik ya, kobaran gitu ya. Ya kayak biasa apinya, sewajarnya api nyala itu. Jadi kubah itu sama jarak mas itu dari atas itu ke mas itu berapa meter? Jarak saya dari saya ke masjid. Iya, sama dengan obor api tadi. Oh tingginya? Itu sekitar 12 meteran. 12 meteran ya. Jarak mas sama obornya itu berapa jaraknya? Oh, kalau saya sama obornya itu sekitar 12 meter. Nah, tingginya kubahnya itu 5 meter berarti ya? Kubah ya sekitar 20-an meter mas. Masjid besar. Masjid besar kan? Iya. Oh. Nah, ada masjid besar dia. Jadi api itu muncul di belakang kubah atau di depan kubah? Itu kubah itu sejajar sama muka saya. Ada bintik merah itu jalannya ke arah saya mas. Tapi jalannya enggak biasa begini. Yang jelas itu di dekat depannya kubah ya? Iya. Bukan serong di sebelah kubah enggak? Itu jalannya begini dia. Oh, loncat ya, gitu semakin ya? dekat semakin bertambah. Semakin jelas semakin bentuknya. Yang jelas pertama itu satu. Terus loncat. Bergerak semakin bentuk dia, semakin bentuk. Jadi nggak lurus ya nggak? Tup. Itu lewat ke atas saya mas. Oh lewat ke atas nggak datangi masnya? Sekitar 12 meter dari kepala saya. Habis lewat ke mas dangak kan? Dangak begini kan? Saya lihat itu begini. Apa itu? Oh, itu kalau bahasa Jawanya dulu namanya Bagaspati lain. Kemamang. Ya. Apa itu? Masnya pernah dengar cerita Kemamang? Kalau dari nenek saya bilangnya kemamang, obor itu. Obor itu namanya kemamang. Nggak pernah itu antara penyakit sama santet ya? Oh itu ya. Bilang nenek saya. Dan setelah mas tengok ke belakang, nggak ke atas, apakah mas malingkan ke belakang lagi kepala mas? Nah saya pas saya lihat ke atas ini kan, saya pas nunduk begini saya tengok sini nggak ada. Hilang sudah. Hilang. Yang jelas pertama satu loncat. Semakin ada sekitar 7 tujuan ya. 7-8 biji. Terus saya lihat begini, lepas yang terakhir saya nunduk, saya tengok ke belakang. Jelas itu mas, saya ingat banget. Jelas itu. Dan setelah mas lihat itu tadi, selang berapa menit dari ngeliat ular tadi? Itu sekitar setengah jam. Setengah jam ya? 20 menitan. Jadi setelah mas lihat obor itu, masnya pernah ceritakan sama teman mas, nenek mas atau sama siapa? Dan menurut tanggapan mereka apa itu tadi? Ya itu pas saya kejadian ngeliat obor itu kan, itu saya besoknya cerita sama nenek. Nenek memang bilang zaman dulu memang situ mas tempatnya. Pernah ada gitu ya model sering gitu. Nenek mas ini umur berapa pada saat itu? Itu sekitar baru 3 tahun yang lalu mas. Waktu yang memang ada kejadian itu waktu saya masih di dalam mas, kandungan belum masih. Oh enggak, maksud saya itu apa namanya mas ceritakan sama nenek mas itu umur berapa neneknya itu? Oh sekitar 60. Meninggal tahun berapa? Masih ada nih. Umur berapa sekarang? 63-an. 63-an ya. Sekitar segitu. Masih muda berarti itu belum nenek. Tapi ya masih sudah mas. Oh sudah susah gitu ya. Kakinya sudah gitu. Padahal masih muda itu berarti.
Oke. Jadi pernah cerita sama nenek itu aja dan ditanggapan itu aja. Iya, itu Sama memang. teman-teman nggak pernah cerita. Enggak pernah. Masa nggak pernah cerita tentang obor itu? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Iya kenapa ya? Kalau orang laki itu punya sesuatu yang horor tuh Iya, nggak pernah kita pendam diceritakan. sendiri. Dipendam. Nggak tahu. Saya juga kayak gitu mas. Teman-teman saya tanya juga. Kecuali kayak teman dekat habis itu cerita tentang, nah baru kita kisah. Iya, Gitu. kalau saya ceritanya sama temen yang mancing itu. Teman mancing apa mas tanggapannya temannya mas tadi tuh? Alah, Alah ya makanya toh orang anak di rumah ngajak mancing, bilang itu namanya kita cari anu loh. Oke. Kita masuk ke yang inti tadi mas ya, yang lihat kepala tadi. Jadi mas ketika mas lihat obor ini tadi posisinya sama kah sama yang kepala ini tadi? Beda tempat. Beda tempat ya. Jadi masnya tuh tetap lanjut mancing ya. Iya. Tanpa teriak sama teman mas tadi ya mas obor, nggak Itu santai kan aja. Ingat kata-kata nenek juga kita kan. Kalau lihat apa-apa enggak usah dianu. Oh. Kecuali kalau sudah kita Tapi itu belum sawan ya, belum takut ya? belum. Cuma opa apa ini? Apa ini? Oh, yang dibilang nganu ceritanya. Kalau rawanya ini berarti lebar sama panjang mas ya? Lebar mas. Rawanya. Dan ketika mas lihat sosok kepala ini kan, ini tadi masnya buat lobang berarti ya? Iya. Lobangnya ini diameternya berarti nggak sampai 1 meter, setengah meter aja? Nggak sampai mas. 20 meter, 30 cm ya? Iya, Kecil aja ya? Kecil aja. Jadi bukainya itu pakai tangan apa pakai alat tajam? Arit ya? Kayak Oke. Dan ketika mas lihat sosok itu tadi bisa lebih rinci gak mas, spesifik seperti apa sih sosoknya? Nah, itu sebelum kepala itu anu juga kan, ya kayak batu diikat loh mas, dicelup-celup mas. Itu di posisi samping mas tapi apa di posisi itu depan mas? Agak jauh. Agak jauh. Ya, Agak jauh. Suaranya kayak dicembukan. Plung. bukan suara nyari ikan lele, air dicepok. Itu kan ikan lele kan cep gitu mas. Ini lain. Pokoknya batu diikat, sampai coba lah batu sampai diikat. Ya, paham saya. Sampai cembukan. Plung gitu suaranya. Tapi setelah kejadian itu mas nggak tanya sama teman mas, apa kamu dengar suara ceplung-ceplung, apa kamu yang ngerjain saya gitu? Enggak ya? Enggak. Ya itu aku tetap saya ingat kalau ada dengar apa enggak usah diomong di situ. Nah, makanya itu saya enggak anu mas. Ceplung-ceplungnya itu berapa kali sependengaran mas? 4-5 kali mas. 4-5 kali ya. Jaraknya seberapa jauh? Berarti deket aja kalau kedengaran kuping ya. Dekat. Nah, baru setelah itu ketemu sosok itu tadi. Iya. Coba jelaskan mas, sosoknya ini kayak apa sih kepalanya? Kepala itu yang saya nampak cuma yang jelas itu mata bentuk apa? Hidung separuh ini di air. Oh, separuh di air. Itu sini kayak apa ya? Kayak kulit busuk gitu mas. Tapi mata ada jelas ya? Jelas matanya. Alis ada juga? Orang namanya saya sentri jelas mas. Oh, di center ya? Itu makanya saya bisa lari teriak pingsan di depan. Langsung merinding ya? Jadi alisnya ada, matanya ada. Matanya saya ingat mas mata seperti manusia biasa atau merah hitam polos ya? Nggak ada putihnya? Nggak ada. Hidungnya ada? Ada bentuk hidung mas. Mulutnya nggak kelihatan mas? Nggak, di separuh di air. Jadi kepalanya muncul ya? Rambut kayak rambut nggak terawat mas. Ke belakang. Jadi kepala ini mas di dalam air muncul bahasanya muncul ke udara atau dia tetap di dalam air? Tetap di dalam air. Separuh kepala itu mas. Itu saya nampak ya cuma segini aja. Itu nyata saya sendiri, makanya saya berani langsung lari. Enggak, gini mas, ini kan air nih mas. Nah, kepala ini maksud saya muncul ke permukaan atau tetap di dalam air? Muncul. Oh, muncul kepalanya ya? Jadi muncul itu masnya cuma sampai ngeliat waktu hidung aja? Iya, separuh. Baru masnya lari? Lari saya sentri. Saya pertamanya bingungnya. Sempat saya merhatikan mas. Ada mata, ada hidung. Kan sama center bisa di anu kan? Besar kecil. Iya. Itu pas saya sedangkan saya amati betul-betul. Tuh nggak beres ini. Jadi ada sekitar 5 detik mas lihat fokus sama itu tadi? Sekitar 5-10 detikan mas. 5-10 detik karena pertama 5 detik apa nih? Lihat di fokus. Kok tambah? Saya berjelas pakai center kok mata jelas, muka hancur, rambutnya enggak. Berarti dekat banget ya 1 meter lah ya? Sekitar sini pintu situ ada. Oh, berarti ya 3 meteran lah ya? 3 meteran lah. Berarti dia muncul itu bukan di lubang mancing mas tadi? Di lubang mancing itu mas. Oh, berarti mas mau dekati lubang pancing mas? Iya, itu.
Jadi mas nyenterin itu, masnya maju lah sampai ke lubang pancing mas atau tetap mas di posisi itu? Jarak yang 3 meter itu. Saya center itu semakin jelas itu, enggak berani saya maju. Langsung lari saya. Hati itu kayak didor, Mas. Dak 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 dak. Langsung lari. Kayak mau nabrak tronton. Langsung pingsan di dekat teman saya. Jadi mas ingat itu masnya langsung pingsan, nggak sempat kayak berkesah atau bercerita nggak? Enggak. Saya langsung lari tuh kayak gimana ya? Lari badan sekencang-kencang tuh, ya? langsung kayak badan langsung. Jadi ketika mas pingsan itu tadi, mas benar-benar nggak mengucapkan sepatah kata pun sama teman mas tadi ya? Langsung pingsan. Cuma ya? saya teriak-teriaknya ya bahasa kotor lah. Asu babi. Lari sambil lari ya. Jadi sambil lari ngomong kata kasar gitu? Langsung badan tuh kayak tidak terasa langsung. Langsung ngedon. Ya kan bahasanya itu kalau kita mengeluarkan kayak gitu tuh mas, ngeliat kayak gitu kita tuh mengeluarkan energi positif kita tuh terlalu besar gitu lah. Untuk maaf bahasanya itu untuk karena ngeliat sesuatu yang tidak pernah kita alami tadi itu. Nah ketika mas sampai teman mas itu kan pingsan, yang bawa mas itu ke rumah itu dia tadi? Sempat ditinggal saya situ. Oh ditinggal dulu, minta tolong. Minta bantuan. Oh minta bantuan. Jadi tetangga. Tetangga datang sama teman mas baru gendong. Iya diangkat. Untung masih nggak hilang gitu. Iya itu. Tahu-tahu di rumah saya sudah. Itu ketika mas itu masih umur berapa itu mas? 22. Oh masih muda ya, jadi nggak mungkin bahasanya itu kalau diganggu sosok biasanya harusnya lebih kecil lagi, tapi sudah dewasa tetap diganggu ya. Tetap. Oke. Kemudian ini mas, setelah sampai digendong di rumah ini kan, masnya itu bangun berapa jam atau berapa hari setelah kejadian itu? Itu sekitar jam 4 jam 3 subuh. Oh setelah itu ya, berarti lama juga ya? Itu badan terasa panas mas, lah. kayak mas. Sawan. Iya, ya? Anak kecil biasanya itu sawan lah. Sawan, karena mengeluarkan itu energi positif yang banyak. 3 hari saya tidak bisa kan. Kayak apa ya? Ya lemas gitu aja, tapi masih bisa gerak jalan. Yang lihat ya, sosok itu. Mas teringnya ya. Paham saya juga pernah lihat soalnya. Tapi masalahnya masnya sudah agak besar lihatnya. Saya malah kecil, lebih sawan mas. Oke. Sawannya 3 hari mas ya? Iya. Setelah 3 hari itu ya sudah mulai bisa jalan normal, itu normal. Biasa. Tapi kadang yang ngalamin apa nih kadang kebetulan apa enggak. Tapi nggak pernah mas ceritakan yang kepala ini tadi kecuali sama nenek atau teman sama yang lain? Sama teman mancing itu. Itu besoknya dicoba lagi sama. Kan ditanya ini sama warga situ ya, tetangga situ. Iya ditanya. Itu dicoba mas sama teman saya besoknya. Siapa tahu muncul lagi. Enggak ada, tapi saya enggak ikut. Saya di rumah. Jadi yang dengarkan cerita mas di dalam rumah itu banyak ya pas hari jam 4 itu ya? Atau keesokan harinya? Besokan harinya, nenek, tetangga, teman-teman datang semua. Datang semua ya. Langsung rame, ngeliat hantu. Langsung dicoba sama teman-teman itu. Nggak ada yang nanggapin, kayaknya ini hantu banyu. Nggak ada. Ada yang bilang begitu. Hantu banyu ini? Hantu banyu ini. Bilang mati. Gue bilang, nggak urusmu hantu banyu atau apa, intinya aku kapok sudah mancing malam. Kalau mas ingat itu hantu banyunya ini kita anggap hantu banyu aja ya, karena di airnya. Wanita apa laki-laki mas? Wanita yang jelas ya. Ya kalau seingat mas. Rambutnya sih panjang mas. Wajahnya kan kelihatan laki-laki sama perempuan. Bentuknya kurang lebih kayak wanita kayaknya. Wanita ya. Yang jelas masnya sempat lihat mata, hidung, alis, kuping ada ya? Enggak, alis enggak ada bentuk mas. Oh nggak ada bentuknya, kayak mata, hancur gitu ya? Iya mata hancur. Hidung tuh enggak bentuk hidung gini enggak mas. Hancur. Dan sebelum tadi kan masnya di belakang kan cerita kalau masnya nggak pernah ngalamin hal-hal ya kecuali yang ini tadi ya. Berarti memang dari umur 22 sampai kecil itu nggak pernah ngalamin sesuatu itu. Nggak kecil tuh nggak pernah diganggu juga sama sosok diperlihatkan nggak pernah juga ya. Oh iya, baru kejadian ini sekali ya. Entah kalau masih bayi diganggu nggak tahu namanya bayi nggak ingat. Biasanya umur 7, 8 sampai 13 itu biasanya ada sempat gangguan. Ini nggak ada ya? Nggak pernah. Makanya itu shock banget pada itu ya. Paling pertama kejadian saya. Paling pertama ya. Dan jangan sampai terulang lagi lah pokoknya. Nah, kan ini kan dari 2001 mas sampai 2024 masa mas nggak pernah pengalaman sama sekali, nggak ada ya? Paling kayak dengar-dengar gitu aja ada. Cuma kayak nampak-nampak gitu, jangan sampai nggak usah. Tapi yang jelas memang itu ya, obor sama sosok kepala itu ya. Yang jelas tadi masnya lihat sempat ya 5 detik sampai 10 detik saya enter gitu. Iya. Dan masnya tidak. Itu saya ngeliat kayak shock mas, berdiam langsung saya diam. Sambil saya membatu gitu apa nih? Ini? Kok saya lihat matanya ada bentuk hidungnya.
ada rambutnya. Baru itu saya lari sambil Nggak sempat maju-maju dikit nggak ya? Takut ya Mas ya? lari sambil teriak omongan daan itu. Kalau sebelum 2001 kan ya anggaplah pernah dengar cerita orang kayak hantu, kuntilanak, pocong. Itu kan Masnya nggak pernah lihat kan? Dan belum ngalami ini tadi kan? Apa tanggapan Mas pada saat itu? Uprus saja mana Iya ada itu. Apa sempat kayak gitu ya? Sempat saya. Seperti itu. Iya. Dan setelah kejadian itu baru percaya ya? Iya. Meskipun belum Saya pernah lihat. memang masa ada namanya setan namanya Kan nggak pernah ngeliat ya? Saya tidak pernah lihat. Mungkin apa gara-gara saya Soal dia bahasa gitu, nantangin sompral gitu. tidak percayanya ada itu ya dilihatkan itu dibuktikan. Tapi sekarang akhirnya percaya Mas ya? Percaya. Meskipun belum pernah lihat kayak kuntilanak, genderuwo tuh Mas. Sudah ya? percaya saya. Tapi hantu banyu yang ini Mas ya. Kalau Samarinda ini memang kalau hantu banyu itu memang sering kadang Mas orang. Cuma ya bahasanya nggak sesering sesosok-sosok lain gitu. Memang di Samarinda ada. Ya, Samarinda itu memang agak sering kalau hantu banyu karena kita kan memang air di sini banyaknya ya. Jadi dari situ ya itu udah pengalaman terakhir Mas ya. Pengalaman terakhir. Kalau Masnya pernah dengar, apakah teman-teman Mas ini punya cerita-cerita yang lain yang bisa dibagikan gitu, sosok-sosok atau cuma Mas saja yang pernah ngalami hal seperti ini? Kalau kayak teman-teman yang tidak tahu juga Mas ya, tidak ada cerita juga mereka. Oh, nggak pernah kan ketika kumpul-kumpul bahas mistis itu nggak ada ya? Zaman sekarang kalau sekali ngumpul ya HP Mas. Oh, Sekarang kita komunikasi punya kejadian apa-apa itu enggak. Tapi bagus Mas cerita Mas ini. Yang obor itu tadi yang lompat-lompat itu saya nggak pernah dengar nggak pernah lihat, tapi saya pernah lihat kayak model santet tuh memang kayak gitu, obor kecil lompat-lompat itu tadi kan. Tapi kalau di Samarinda ini kayaknya yang itu tadi tuh kayak saya nggak percaya gitu, tapi ternyata Masnya sendiri ngalamin. Memang Kalau memang bilang nenek memang ada di ada. Kalau hantu banyu ini ya memang ada beberapa yang pernah jumpain. Bahkan teman saya yang anak pesantren itu sempat ketarik kakinya katanya. Iya, bilangnya bisa narik juga itu. Bisa narik. Tapi ya itu Mas, rata-rata yang ngelihat itu umurnya tuh di bawah 17 tahun. Nah, si anak pesantren berarti kan SMP setaranya. Ada juga yang narasumber saya ini belum datang. Dia itu juga ditarik sama hantu banyu ketika dia ya itu umurnya itu di bawah 10 tahun gitu. Nah, ini Mas lihat kan waktu sudah dewasa. Nah, Mas. itu entah mungkin saya karena tidak percayanya itu kan. Oke. Dibuktikan. Saya rasa cukup ini Mas, ceritanya bagus banget. Ya, ini hantu banyu kan. Jadi apa bahasanya itu serangannya tuh satu malam ya. Satu malam. Dari mulai bisikan, nggak usah mancing, ketemu ular, ketemu obor yang lompat-lompat, baru ketemu yang itu tadi ya. Jadi benar-benar dulu Masnya itu tidak percaya. Tidak percaya sampai dibuktikan akhirnya percaya saya. Dan bahkan sawan Mas ya. Sawan 3 hari Mas ya. Sampai 3 hari. Kalau saya dulu pernah 1 minggu sampai 2 minggu Mas sawan itu sampai sakit. Sampai 3 hari saya tidak bisa. Kayak karena itu saya juga apa sih bahasanya itu nantangin dulu kan. Kalau dulu kan Segara itu kan banyak pohonnya kan Mas. Teman saya itu cerita, situ banyak gitu. Malah saya tantangin Mas. Saya tunjuk itu pohon-pohon itu. Mana sih hantunya keluar, nah saya tantangin semua itu. Sambil naik motor tuh Mas, naik motor laju kencang itu. Besoknya tuh saya sakit Mas, 2 minggu saya sakit. Sawan kayaknya itu. Oke, saya rasa cukup Mas. Terima kasih sudah berbagi cerita di podcast saya. Semoga nggak pernah lihat sesuatu yang lain Mas ya. Amin. So ini pasti banyak ini yang denger ini karena ini hantu banyu. Pasti nanti banyak itu yang komen juga pernah lihat hantu banyu itu, bukan Mas saja. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.